Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Eyang Darso dengan topik estetika sanggit. Estetika sanggit merupakan perjumpaan tradisi dan modern dalam paradigma kekaryaan seni. Tugas kita sebetulnya cukup berat sebagai pengembang kesenian, karena salah satu pihak dituntut untuk maju, progres, di sisi lain dituntut untuk melestarikan. Inilah kenapa saya mencoba menelaah tentang kajian-kajian tradisi dan modern, dan ternyata terjadi perjumpaan antara pelestarian dengan konsep namanya konsep konservasi. Di dalam pelestarian sebagai konservasi penciptaan itu sebetulnya ada dua macam secara garis besar. Yang pertama adalah pelestarian dengan preservasi, menjaga, merawat, dan melindungi. Kemudian pelestarian yang kedua adalah, kalau dengan bahasa Indonesia, adalah konservasi. Konservasi adalah pelestarian dalam bentuk pengembangan dan pemanfaatan nilai seni. Sebetulnya ada satu lagi yang namanya pemanfaatan aset. Nah, nanti itu akan berkembang pada kesenian pariwisata. Nanti akan pembicaraannya akan yang lain, waktu yang lain. Di dalam konservasi, yang kemudian nanti akan disebut dengan sanggit tadi, adalah pengembangan tradisi dengan sentuhan konsep modern, atau kebalikannya, konsep modern dengan sentuhan tradisi. Itu ada tiga. Yang pertama adalah yang namanya revitalisasi. Revitalisasi itu secara vital masih mengacu pada seni tradisi, yang kemudian disebut dengan istilah konsep mutrani. Ya. Di dalam keris itu ada namanya konsep nunggak semi. Maka namanya kemudian menjadi tangguh. Ada tangguh Pejajaran, ada tangguh Majapahit, ada tangguh Senopati dan sebagainya. Itu adalah sebetulnya bentuk-bentuk revitalisasi atau konsep-konsep mutrani atau konsep-konsep nunggak semi. Itu yang namanya revitalisasi. Di sini sebenarnya di dalam konsep revitalisasi itu contohnya banyak. Misalkan batik Sidomukti menjadi batik Sidomukti lagi karena dia meniru. Apa tidak plagiat? Tidak plagiat kalau bahwa kesenian tradisi itu adalah kesenian yang anonim. Jadi semua kesenian klasik itu anonim. Kalau tidak anonim berarti bukan klasik. Batik Sidomukti ditiru menjadi Sidomukti lagi. Batik Sidoluhur ditiru menjadi Sidoluhur lagi. Batik Semen Romo menjadi Semen Romo lagi. Ya. Tetapi biasanya di situ ada perubahan dikit, perubahan teknik biasanya. Ada tekniknya mulai berubah menggunakan teknik-teknik yang sekarang ini. Tapi tetap aja namanya Sidomukti. Tetapi kalau sudah ada namanya, maka tidak lagi bisa ditiru lagi. Kalau sudah ada namanya nanti kalau ditiru kan jadi plagiat. Maupun itu adalah revitalisasi. Nah, karya-karya revitalisasi itu banyak dilakukan terutama di Solo, di Isi, Surakarta itu banyak sekali. Misalnya ketika seorang empu bernama Ki Agus Tasman misalnya, ketika dia menggarap tentang karyanya yang berjudul
tari Iloilo. Itu merupakan tari Bedayan, karena dia mengacu pada Bedoyo Ketawang. Nah, Bedoyo Ketawang yang kemudian diacu oleh Ki Empu Agus Tasman itu, ini sudah sebetulnya belum ada perubahan. Secara pola gerak, secara motif sama Mas ya. Tetapi kemudian busana, aksesorisnya berubah. Dan yang paling bagus, pementasannya tidak di keraton lagi, tapi di luar keraton. Maka karya Agus Tasman namanya Bedayan. Judulnya adalah Bedoyo Iloilo. Itu Bedayan. Itu bentuk revitalisasi. Karya-karya mahasiswa isi Surakarta itu banyak menggarap tentang beber. Kalau beber itu masih meniru induknya, meniru babonnya, maka namanya masih revitalisasi. Tapi ada perubahan teknik. Kalau orang-orang dulu, orang-orang Pacitan, orang-orang Wonosari itu membuat wayang beber dengan menggunakan catnya adalah dari daun-daunan, dari getah kayu. Sekarang teman-teman mahasiswa menggunakan akrilik, menggunakan teknik poster dan sebagainya. Tapi tetap aja masih bentuknya revitalisasi. Maka juga di situ ketika itu sudah dikasih nama misalnya, maka ketika ditiru lagi, ya plagiat namanya. Ada yang beber, ada keris, ada bedaya, ada kerawitan. Itu kalau kita secara vital masih mengacu, itu namanya revitalisasi.